Senyawa ion dan kovalen berbeda dalam proses pembentukannya, maka kedua senyawa ini juga memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda. Perbedaan ini ada pada kemudahan menguap, daya hantar listrik, dan kelarutan. Coba kita bandingkan antara cuka yang merupakan senyawa kovalen dan garam yang merupakan senyawa ion. Dari antara dua benda ini, kita akan mudah sekali mencium baunya cuka. Hal ini dikarenakan oleh cuka lebih mudah menguap atau memiliki titik didih yang relatif rendah daripada garam. Pada tekanan normal, cuka memiliki titik didih 119 derajat Celcius, sedangkan garam pada 1517 derajat Celcius. Kemudahan menguap suatu zat dipengaruhi oleh gaya tarik antar molekul. Gaya tarik antar molekul itu berbeda dengan gaya tarik antar atom. Gaya tarik antar atom adalah tarikan antara atom-atom yang membentuk suatu molekul atau senyawa, yang membuat ikatan kovalen atau ion. Sedangkan gaya antar molekul adalah tarikan antara molekul-molekul dalam suatu senyawa yang berdampak pada wujud zat tersebut. Pada senyawa kovalen, gaya tarik antar molekulnya cukup rendah, sehingga pada umumnya senyawa kovalen lebih mudah menguap dibandingkan senyawa ion. Logam dapat menghantarkan listrik karena adanya lautan elektron yang dapat bergerak bebas. Apakah senyawa ion dan kovalen dapat menghantarkan listrik? Jika kita melakukan eksperimen dengan garam natrium klorida, kita akan menemukan bahwa dalam wujud padat, NaCl tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi jika dicairkan akan dapat menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan karena pada keadaan padat, senyawa ion membentuk kisi-kisi kristal yang kaku. Kation dan anionnya berikatan sangat kuat sehingga tidak dapat bergerak bebas. Karena tidak bisa bergerak, maka senyawa ini tidak bisa menghantarkan arus listrik. Ketika dicairkan atau dilelehkan, tarikan antara kation dan anion ini melemah, sehingga dapat bergerak bebas. Hasilnya, saat arus listrik dilewatkan, ion-ion tersebut dapat menghantarkan arus listrik dari yang berpotensial tinggi ke yang lebih rendah. Pada senyawa kovalen, baik dalam wujud padat ataupun cair, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Artinya, tidak terjadi pemisahan atom-atom membentuk ion yang bermuatan listrik, melainkan tetap sebagai molekul kovalen. Oleh karena tidak terbentuk ion yang bermuatan listrik, maka saat arus listrik dialirkan, tidak ada ion yang bisa menghantarkan daya arus ini. Bagaimanakah kelarutan senyawa ion dan kovalen pada berbagai macam pelarut? Jika kita melihat 3 senyawa, garam, natrium klorida, naftalena, dan gula, dan mencobanya pada 3 macam jenis pelarut, yaitu air, alkohol, dan benzena, kita akan menemukan bahwa natrium klorida hanya larut dalam air. Naftalena hanya larut pada benzena, dan gula larut dalam air dan alkohol. Berdasarkan fakta dari eksperimen ini, kita bisa melihat bahwa senyawa ion larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Pada umumnya, senyawa ion larut dalam air tetapi beberapa saat tertentu ternyata tidak larut. Jika kita lihat senyawa kovalen, gula dan naftalena, sifat kelarutan mereka berbeda. Hal ini dikarenakan gula merupakan kovalen polar, sedangkan naftalena adalah kovalen non-polar. Air dan alkohol merupakan senyawa polar, maka bisa melarutkan gula yang juga polar. Benzena adalah senyawa non-polar, sehingga bisa melarutkan naftalena yang non-polar. Pada umumnya, senyawa kovalen polar larut dalam pelarut yang polar. Senyawa kovalen non-polar larut dalam pelarut yang non-polar.